Salam sukses ya untuk Bapak Ibu guru dari Kota Makassar, ada dari Kota Pangkep, kemudian ada dari Riau ya. Salam kenal Bapak. Ada juga Pak. Lagi. Sumatera Selatan ada juga. Ya. Ada dari Tangerang, Banten. Salam kenal Ibu, salam sukses. Ada dari Kota Poso, Palu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah partisipasi di program kami. Ada juga dari Jombang ya, dari Jawa Timur. Kemudian ada juga dari Lumajang. Lumajang Bapak Yoyo Suwardoyo. Salam sukses Bapak. Ya, saran yang Bapak Ibu tulis di komen itu akan kami catat untuk additional atau tambahan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan berikutnya ya. Salam kenal, salam sukses Bapak Ibu. Ada dari Batang, Jawa Tengah. Salam sukses selalu. Kemudian kami lihat dari baik. Nanti di 20 menit sebelum acara berakhir, kami akan kirimkan link absen online ya. Nanti di kolom komentar ada absen online, itu Bapak Ibu bisa klik dan isi. Jadi Gmailnya harus benar, jangan sampai salah. Ketik nama juga tidak boleh salah, supaya nanti sertifikatnya yang terkirim ke email Bapak Ibu itu benar ya. Oke, baik. Karena sudah masuk di waktu yang kita tentukan, jadi izinkan saya untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Tes, suara saya masih bisa didengar ya? Oke? Oke. Suara saya ya? Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini di seri kedua acara yang bertemakan Pembatik ya, terkait dengan teknologi terkini, pengenalan rumah sahabat ya kalau tidak salah. Rumah belajar, rumah belajar. Jadi ini adalah seri kedua dari 5 seri yang kita rangkaikan. Oke. Nah, saya di sini selaku moderator pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat rumah belajar untuk wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Maulana, yaitu pemateri kita. Yang sudah berkolaborasi dengan lembaga kami, Rumah Ilmiah Indonesia. Rumah ilmiah yang fokus dalam dunia penulisan karya tulis ilmiah ya. Sudah 7 tahun kami, Bapak Ibu. Mungkin ada sebagian yang masih baru mendengar nama lembaga tersebut. Jadi izinkan 55 menit ke depan saya akan memandu kegiatan ini. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti acara kami pada siang hari ini. Baik, 2 menit ke depan saya akan memperkenalkan sedikit tentang lembaga yang kami pimpin. Mungkin admin bisa mempersilahkan kami untuk sharing screen ya. Jadi lembaga rumah ilmiah yang kami bina ya. Bisa, admin? Belum bisa diakses? Ya, sambil menunggu akses. Secara singkat, sebenarnya lembaga kami itu bisa langsung dilihat di website kami di www.rumahilmiah.com. Jadi kami khusus mengadakan pelatihan karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, kemudian juga tentunya yang terkait dengan guru-guru ya, karya tulis untuk guru-guru. Jadi lembaga kami hadir untuk menekan
ya plagiasi yang selama ini marak. Jadi kami memfasilitasi, memberikan pembimbingan bagaimana menggunakan teknologi dalam penulisan karya ilmiah. Nah, makanya kami menyambut baik program yang diadakan oleh Rumah Belajar ya. Rumah Belajar dari Kemendikbud ini nih. Karena ini selaras dengan program yang selama ini kami galakan. Ya, untuk menekan plagiasi dan meningkatkan karya tulis ilmiah, kualitas karya tulis ilmiah. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang semakin canggih, karya tulis ilmiah itu sudah tidak menyulitkan lagi. Ya, jadi Bapak dan Ibu bisa mengunjungi situs kami ya. Coba saya cek apakah sudah bisa. Oh ya, sudah bisa. Oke. Nah, jadi 1 menit ke depan saya mohon izin untuk Bapak Ibu. Ini ada blog lama kami ya, blog lama. Jadi di blog lama kami ini ada sekitar 18 kegiatan yang kami posting mulai dari 2014. Ya. Jadi banyak kegiatan mulai dari mahasiswa sampai kegiatan untuk guru-guru ya, ada juga untuk guru-guru. Jadi coba kita cek mana di sini ya. Nah ini yang jadi ya. Nah, ini yang terakhir kami laksanakan di kota kami, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Pemkab Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan. Kami memfasilitasi penulisan karya tulis ilmiah dengan guru dan mahasiswa ya. Jadi di sini kami sharing pengalaman, sharing aplikasi yang bisa mempermudah penulisan karya tulis Bapak dan Ibu. Ya. Jadi mungkin lebih dalam Bapak Ibu bisa lihat langsung kunjungi blog kami rumahilmiahkita.blogspot.com atau di website kami ya, di website kami Rumah Ilmiah, atau bisa juga nanti kita kontak ya, kontak ke kami jika ingin berbagi terkait penulisan karya ilmiah. Baik, itu dari kami sebagai pengantar. Berikutnya mungkin tidak berpanjang lebar, saya mempersilahkan kepada pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Maulana Arif, SPDI. Beliau adalah guru SMA ya, di SMAN Pangkep ya, wilayah Kota Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, beliau masuk 30 besar sahabat rumah belajar wilayah Sulawesi Selatan. Nah, jadi beliau adalah garda terdepan yang memperkenalkan program terbaru Kemendikbud. Nah, melalui beliau kita akan mengenal lebih dalam, dan ini terbaru. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Maulana untuk menyampaikan materinya dalam 30 menit ke depan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yang tak terhingga, hingga memungkinkan kita untuk bisa hadir bersama-sama melalui tatap maya Zoom meeting ini, yang sekiranya ini dilaksanakan secara tatap muka mungkin akan sulit terlaksana melihat para peserta Bapak Ibu sekalian berasal dari wilayah yang berbeda-beda, ada dari Indonesia Barat, ada dari Indonesia Tengah, dan juga ada dari Indonesia Timur. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi portal Rumah Belajar, merupakan laman web atau aplikasi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Rumah Ilmiah, merupakan lembaga pendidikan sekaligus bimbingan penulisan karya ilmiah. Jadi
tentu saja saya pertama-tama berterima kasih kepada Lembaga Rumah Ilmiah yang saat ini diwakili oleh Bapak Dedi Nenti SPDI selaku Direktur pendiri dari Rumah Ilmiah itu sendiri. Selanjutnya saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada kegiatan sosialisasi ini. Meskipun mungkin di saat yang sama ini adalah waktu istirahat bagi Bapak Ibu sekalian, namun masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan seri kedua dari 5 kali seri yang direncanakan oleh kami untuk melaksanakan sosialisasi terkait portal Rumah Belajar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti atau menyaksikan seri pertama yang sudah kami laksanakan pada hari Rabu yang lalu, bisa disaksikan di channel YouTube saya, Muhammad Maulana Arif. Dan hari ini kita akan lanjut ke seri kedua dengan tema fitur rumah belajar kelas maya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara Bapak Ibu masih ada yang belum mengenal saya, khususnya yang baru bergabung dengan kami pada seri kedua ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Arif, Sarjana Pendidikan Islam. Saya lahir di Parepare 10 Juli 1990. Pendidikan saya Sarjana Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Parepare. Waktu saya selesai masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare. Saat ini saya mengajar atau sebagai guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian sebagai pemateri, namun sebenarnya lebih tepatnya dikatakan mau berbagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait portal rumah belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya di sini sebagai sahabat rumah belajar Sulawesi Selatan tahun 2020, sekaligus peserta pembatik level 4 tahun 2020. Ya, kalau Bapak Ibu dengar kata pembatik, mungkin ada yang baru dengar. Jadi pembatik ini bukan orang yang membuat kerajinan batik, tetapi singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 yang merupakan program dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 2017, di mana tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi guru-guru di seluruh Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dilaksanakan 4 level. Ada level literasi atau level 1, kemudian level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi. Nah, kami ini dari level 1 ada 70.000 orang peserta, sekarang tertinggal 30 orang setiap provinsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau di total ada 1.020 peserta level 4 yang diberikan tugas salah satunya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan portal rumah belajar ini beserta dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas kelas maya. Nah, kelas maya ini adalah salah satu fitur dari portal rumah belajar. Nah, portal rumah belajar itu sendiri, Bapak Ibu, merupakan laman web resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi. Nah, kelas maya itu sendiri adalah sebuah learning management system atau LMS, sistem manajemen pembelajaran yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Nah, dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Nah, apa saja sih potensi pemanfaatan dari kelas maya? Kenapa kelas maya ini kita perlu untuk pergunakan? Nah, ini ada beberapa alasan yang bisa saya kemukakan. Yang pertama adalah pengganti kelas tatap muka. Jadi kelas maya ini bisa digunakan untuk menggantikan materi yang belum tersampaikan di kelas, misalnya karena gurunya sedang dinas. Nah, terlebih di masa pandemi ini. Jadi kelas maya ini sudah lama ada, namun karena adanya pandemi yang mengharuskan kita untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah, nah ini kelas maya ini hadir sebagai salah satu solusi untuk melakukan proses pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Karena kelas maya ini ya menggantikan kelas fisik yang sebelum
pandemi itu kita laksanakan seperti biasa. Lalu yang kedua ini adalah bisa menjadi kelas remedial, sarana untuk membantu ketercapaian ketuntasan belajar siswa, di mana mereka dapat mengulang materi bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Jadi kita tinggal membagikan atau memberikan kelas maya kepada mereka, lalu mereka belajar sendiri di dalamnya hingga mereka mampu untuk menuntaskan materi yang belum mereka tuntaskan sebelumnya. Termasuk untuk kelas pengayaan. Jadi kelas pengayaan ketika ada peserta didik yang sudah menuntaskan nilainya, nah mereka dapat memperdalam lagi materinya melalui kelas maya ini. Begitu pula kepada siswa-siswa SMK, di mana ketika mereka melakukan kegiatan praktek kerja atau magang, itu kan membuat mereka harus berada di lokasi praktek, sehingga mereka tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas seperti biasanya. Nah, dengan adanya kelas maya, mereka tetap dapat mengakses materi-materi yang dapat diberikan oleh gurunya. Sehingga ketika kembali ke sekolah, mereka sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran, atau bahkan biasanya mereka ketika kembali ke sekolah, mereka harus mengikuti kegiatan ujian. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sarana pendukung dalam model-model pembelajaran atau flipped classroom. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah flipped classroom. Ini berkebalikan dengan pembelajaran konvensional, di mana kalau pembelajaran konvensional, peserta didik baru mendapatkan materi ketika mereka berhadapan dengan Bapak Ibu guru dalam kelas. Nah, kalau flipped classroom ini kebalikannya. Sebelum peserta didik bertemu dengan kita di ruang kelas, mereka sudah disodorkan dengan materi untuk mereka pelajari. Nah, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru di dalam kelas, disitulah dilakukan perbaikan atau diskusi terkait dengan apa yang murid ini sudah pelajari, sehingga sebenarnya bisa lebih menghemat waktu serta menjadi salah satu variasi di dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, mengapa sih kita harus menggunakan kelas maya? Jadi kelas maya ini fleksibilitasnya sangat baik karena kita bisa menyesuaikan antara waktu dan jadwal belajar dari masing-masing peserta didik. Jadi tidak harus mereka akses dalam waktu yang bersamaan, tapi mereka dapat mengakses masing-masing ketika mereka punya waktu. Sebab sebagaimana kita ketahui bersama, di saat ini diakibatkan karena adanya pandemi, kita tidak bisa memastikan bahwa seluruh peserta didik itu bisa hadir bersama-sama tepat waktu untuk mengakses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian, para peserta didik ini bisa ataupun guru dapat memanfaatkan perangkat yang mereka sudah miliki saat ini. Nah, misalnya laptop, smartphone, komputer, tablet, dan lain sebagainya itu bisa digunakan dalam mengakses kelas maya. Lalu, aktivitas siswa tersimpan dalam arsip. Jadi, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh siswa, mulai dari login sampai dia log out, itu semua terrecord atau terekam di dalam arsip kelas maya. Lalu, selain itu, di dalam kelas maya dapat dilakukan penilaian serta umpan balik terhadap peserta didik. Lalu juga kita bisa melakukan interaksi melalui forum diskusi yang tersedia di dalam kelas maya. Kemudian, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa siswa ini dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu bahwa peserta didik yang kita miliki ada yang punya kemampuan belajar lebih cepat, ada yang punya kemampuan belajar lebih lambat. Ada mungkin yang hanya sekali membaca materi sudah langsung paham, ada juga yang harus membaca berkali-kali, sehingga peserta didik tidak diharuskan untuk menyelesaikan kelas ini di dalam waktu yang bersamaan. Siapa yang lebih cepat menyelesaikannya, ya berarti lebih dahulu selesai, baru kemudian yang lain menyusul. Dan ini bukan sebuah masalah, karena disitulah letak fleksibilitasnya. Lalu kemudian guru dapat mengontrol aktivitas siswa meskipun tidak berada di tempat yang sama. Ya, ini dikarenakan seluruh aktivitas itu bisa dipantau melalui kelas maya ini. Ya, bagaimana mengakses kelas maya? Jadi kelas maya karena merupakan bagian dari portal rumah belajar. Nah, jadi rumah belajar ini adalah bisa diakses melalui aplikasi yang dapat di-download pada App Store untuk pengguna iOS ataupun di Google Play Store untuk pengguna Android.
Atau kalau misalnya Bapak Ibu tidak dapat menggunakan aplikasi, bisa mengakses melalui browser dengan mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Lalu setelah memasuki laman web dari portal Rumah Belajar, kita tinggal memilih kelas maya, lalu mengklik coba sekarang. Klik tautan yang ada pada aplikasi di portal Rumah Belajar yang Bapak Ibu sudah unduh di smartphone-nya. Atau langsung bisa mengakses tautan langsung menuju kelas maya. Nah, itu belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya. Itu kita akan langsung diarahkan masuk ke dalam kelas maya. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, kelas maya ini sudah digunakan di beberapa daerah sebagai kelas maya resmi di daerah tertentu. Misalnya di Bali itu sudah menggunakan kelas maya dengan nama Jejak Bali. Jadi semua yang ada di dalam kelas maya Jejak Bali ini adalah semua sekelas yang berada di Provinsi Bali, semua sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Bali. Lalu ada kelas digital Sijempol yang merupakan kelas digital atau kelas maya di Aceh, Provinsi Aceh. Ada juga Sabah Banten yang merupakan kelas maya khusus di Provinsi Banten. Lalu Bapak Ibu sekalian, di dalam kelas maya ini ada namanya kelas terbuka dan kelas tertutup. Kelas terbuka artinya kelas yang dapat diakses oleh siapa saja. Manfaatnya diantaranya Bapak Ibu bisa menjadikan sebagai referensi atau contoh di dalam mendesain nanti kelas mayanya itu mau seperti apa saja yang perlu dimasukkan ke dalamnya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mendaftar di kelas maya? Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam halaman kelas maya, itu akan ada menu untuk daftar, ada juga menu login. Nah, kalau kita baru pertama kali mengakses kelas maya, ya tentunya kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, di halaman ini kita bisa melihat bahwa saat ini sudah ada 18.010 penyelenggara atau sekolah yang menggunakan kelas maya. 29.533 kelas, 49.599 guru, dan 255.185 siswa. Ini angka yang sudah cukup besar, namun tentunya masih jauh dari jumlah keseluruhan tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Nah, di dalam kelas maya, ketika kita mendaftar, akan ada pilihan 3 pilihan. Mau daftar sebagai penyelenggara, mau daftar sebagai guru, atau sebagai siswa. Nah, untuk bisa menggunakan kelas maya ini, satu sekolah itu harus mendaftar terlebih dahulu sebagai penyelenggara. Jadi, mendaftar sebagai penyelenggara bagi setiap sekolah itu hanya 1 kali dilaksanakan biasanya oleh admin sekolah. Setelah mendaftar sebagai penyelenggara, barulah kemudian guru bisa mendaftar. Karena tanpa adanya penyelenggara, ini sama dengan sekolah. Kalau tidak ada sekolah, maka guru tidak bisa mendaftar ke dalam sekolah tersebut. Jadi sekolahnya dulu harus terdaftar, kemudian guru mendaftar di dalam sekolah tersebut. Setelah gurunya terdaftar, baru kemudian siswa dapat mendaftar ke dalam kelas maya yang disiapkan. Nah, ketika kita mendaftar sebagai penyelenggara, kita akan disajikan dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi kita butuh membuat ID. ID ini terserah Bapak Ibu, namun disesuaikan saja dengan nama sekolahnya. Lalu nama sekolah diisi sesuai dengan nama sekolah, deskripsi sekolah, password, MPSN, dan seterusnya. Nanti disesuaikan saja dengan data yang diminta. Lalu setelah diisi semuanya, jangan lupa disesuaikan dengan juga wilayahnya. Lalu kita isi pilih daftar. Setelah kita pilih daftar, kita akan menunggu persetujuan dari admin. Nah, Bapak Ibu, apabila memang ada sekolahnya yang mau didaftarkan sebagai penyelenggara atau sudah mendaftar sebagai penyelenggara namun belum disetujui, bisa menghubungi kami, sahabat Rumah Belajar, ataupun para duta Rumah Belajar untuk membantu Bapak Ibu di dalam mempercepat proses pendaftaran kelas maya ini. Nah, kalau untuk guru kurang lebih sama, ada ID, nama, deskripsi, password, nomor identitas, alamat email, kemudian, nah di sini sekolah penyelenggara. Nah, sekolah penyelenggara ini baru bisa dipilih kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan sekolahnya sebagai salah satu penyelenggara dari kelas maya ini. Begitu pula untuk siswa apabila mendaftar melalui kelas maya,
pada akhirnya nanti mereka harus memilih sekolah penyelenggara. Jadi tentunya yang utama sebelum kita mendaftarkan guru ataupun peserta didik, kita perlu mendaftarkan sekolah sebagai penyelenggara dari kelas maya ini. Nah, setelah mereka mendaftar, akan ada menu edit profil. Nah, ini cukup menarik juga. Jadi setiap siswa ataupun guru dapat memiliki foto profilnya masing-masing di kelas maya ini. Jadi mereka dapat mengupload atau mengunggah foto profilnya sebagai foto profil di kelas maya. Nah, bagaimana mekanisme pemanfaatan kelas maya? Jadi sebagaimana tadi dibahas bahwa pertama, admin sekolah itu harus mendaftarkan dulu sekolahnya sebagai penyelenggara. Setelah sekolah terdaftar sebagai penyelenggara, jadi sudah ada sekolahnya, barulah kemudian guru mendaftarkan dirinya sebagai salah satu pengajar di dalam penyelenggara tersebut. Setelah itu, guru harus membuat kelas masing-masing terlebih dahulu, sesuai dengan jenjangnya dan mata pelajaran yang diampu. Nah, setelah kelasnya siap, yang sudah dibuat oleh guru, barulah peserta didik atau siswa mendaftar melalui informasi yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini strategi pemanfaatan kelas maya. Ini hanyalah salah satu contoh strategi pemanfaatan sebagai bahan referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti biasa, seperti dengan mengajar di kelas fisik atau seperti kelas pada umumnya sebelum pandemi. Jadi kita harus menyusun dulu rencana aktivitas. Jadi kita tentukan waktu pelaksanaan pembelajarannya, apakah dia semester ganjil atau genap, kemudian menyiapkan silabus dan RPP, menentukan materi yang diajarkan, apa saja sumber-sumbernya, lalu kita deskripsikan tujuan pembelajarannya apa, lalu menentukan jadwal pembelajaran, serta menyusun rancangan penilaian. Jadi ketika kita membuat kelas maya, kita sudah harus menentukan ini kelasnya akan dibuat berapa lama. Nah, ini fleksibelnya, Bapak Ibu bisa membuat kelasnya hanya untuk satu pertemuan bisa, untuk 1 bulan bisa, 1 semester bisa, 1 tahun pun tidak masalah, asalkan Bapak Ibu siap untuk mengisi materi-materi di dalamnya. Lalu Bapak Ibu bisa mengupload atau mengunggah modul diklat dari berbagai jenis file, mau itu PDF, PowerPoint, video, gambar, dan lain sebagainya yang maksimal ukurannya adalah 2 MB. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan tugas pada modul yang sudah dirancang tersebut. Lalu pada pelaksanaannya, nah di kelas maya ini Bapak Ibu bisa membuat pengumuman yang akan dibaca oleh seluruh peserta, misalnya terkait dengan kegiatan pembelajaran ataupun pengumpulan tugas. Lalu di kelas maya juga bisa kita laksanakan diskusi diskusi pada menu forum diskusi. Lalu kita juga bisa mengunggah soal ujian melalui menu soal ujian. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan integrasi dengan berbagai macam materi ataupun modul-modul yang ada di luar sana. Nah, kalau secara default atau secara standar, nah kita bisa mengupload tadi modul secara luring pada kelas maya. Jadi filenya kita upload pada kelas maya. Namun di selain itu kita juga bisa mengintegrasikannya dengan materi-materi yang di luar sana, misalnya multimedia pembelajaran interaktif, video konten pembelajaran, termasuk video dari YouTube, ataupun video dari sumber belajar, ataupun link artikel sumber lainnya yang dapat dipercaya. Nah, jadi ini fleksibilitasnya kelas maya. Untuk tugas, kita juga bisa memasukkan tugas-tugas, apakah kita upload secara langsung tugasnya, atau kita berikan tautan atau link yang sehingga ketika mereka mengerjakan tugas bisa diarahkan ke luar dari kelas maya. Kita juga bisa mengupload gambar-gambar ataupun contoh sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan tugas. Lalu ada juga kuisnya. Nah, kuisnya ini kita bisa arahkan, misalnya kita buat Google Form, ataupun lewat kuisis, ataupun lewat bank soal. Ini untuk sebagai bahan latihan peserta didik selama mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, ini salah satu contoh penerapannya, misalnya guru menyusun kelas digital dengan melengkapi modul, video konten pembelajaran, media pembelajaran, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, kemudian penilaian kuis. Nah, ini sekedar saran, namun sangat membantu kalau Bapak Ibu guru
mau mendaftarkan akun peserta didiknya. Sehingga ketika peserta didik mau masuk ke dalam kelas Maya, mereka tidak perlu mendaftar terlebih dahulu karena sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan tinggal memberikan username dan password-nya kepada peserta didik, lalu mereka tinggal login ke akun kelas Mayanya. Nah, ini peserta didik dapat dikumpulkan dalam sebuah grup WhatsApp ya. Tentunya ini media yang sangat membantu, yang paling mudah saat ini, sebab hampir semua orang yang punya smartphone rata-rata pasti punya akun WhatsApp. Nah, oh ya Bapak Ibu sekalian, termasuk di antara bantuan kuota belajar yang diberikan oleh pemerintah saat ini adalah kuota belajar tersebut bisa digunakan untuk mengakses grup WhatsApp, tentunya termasuk juga dengan portal Rumah Belajar. Jadi kuota belajar yang sekian gigabyte, yang berapa 35 gigabyte kalau tidak salah, nah itu bisa diakses untuk mengakses portal Rumah Belajar, kemudian WhatsApp juga. Nah, jadi WhatsApp ini bisa dijadikan media untuk memberikan informasi awal kepada peserta didik, termasuk menginfokan link pendaftaran kepada peserta didik untuk masuk ke dalam kelas Maya. Lalu guru bisa memperhatikan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi di dalam kelas Maya ini. Nah, jadi peserta didik itu bisa memperoleh pengalaman belajar baru tentunya, karena mereka dapat mengikuti kelas, namun meskipun tidak harus bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu bisa memberikan feedback melalui terhadap pekerjaan-pekerjaan peserta didik serta melaksanakan pelaporan terhadap hasil proses pembelajaran. Nah, sementara untuk peserta didik, mereka dapat membaca petunjuk atau informasi yang terkait yang diberikan oleh gurunya terkait kelas Maya. Lalu mereka menyiapkan laptop atau smartphone dan paket data internet tentunya. Nah, di antaranya itu tadi kuota belajar itu bisa dimanfaatkan untuk mengakses ini. Lalu mereka mendaftar atau masuk ke kelas Maya yang telah disampaikan kata kuncinya oleh gurunya. Kemudian, mereka dapat melakukan aktivitas belajar dengan mengunduh bahan ajar dan media, mempelajarinya secara mandiri. Lalu mereka aktif dalam forum diskusi, mengerjakan dan membuat tugas, serta mengikuti ujian. Nah, itulah bagaimana contoh penerapan kelas Maya dari guru hingga sampai ke peserta didik. Nah, kalau untuk membuat kelas, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru sudah login ke akun kelas Maya, sudah ada penyelenggaranya, Bapak Ibu bisa mengakses menu tambahkan kelas untuk membuat kelas baru di kelas Maya ini. Nah, di sini setelah Bapak Ibu memilih untuk membuat kelas Maya, akan diberikan pilihan untuk mengisi judul, deskripsi singkat, kemudian kategorinya apa, kelas berapa, lalu tanggal mulai dan tanggal selesainya kapan. Jadi ini Bapak Ibu bisa mengatur sesuai dengan keinginan dan kemampuan Bapak Ibu guru sekalian. Karena setelah kita mengisi deskripsi awal ini, kita diminta untuk mengisi modul-modul yang ada di dalamnya. Jadi ini contoh pengisiannya. Ada judulnya, deskripsi singkat ini bisa diisi dengan kompetensi dasar, deskripsinya bisa diisi dengan indikator, lalu kategorinya apa, kelas, sampai kapan mau dilaksanakan, lalu kita isi modulnya. Nah, modulnya ini kita bisa isi sesuai dengan materi-materi yang Bapak Ibu ingin berikan. Oh ya, sebelum kita masuk ke modul, kita akan disuguhi dengan tampilan penilaian. Jadi, total penilaian seperti biasa adalah 100%. Jadi di sini kita bisa menilai forum, kelas Maya, tugas modul, tugas akhir, kuis, ujian akhir dengan total 100%. Ini Bapak Ibu bisa mengatur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, ingin menilai yang mana saja untuk nanti di akhirnya itu totalnya nilainya adalah 100. Dan kita bisa menentukan KKM-nya. Misalnya saya mengisi di sini 77. Nah, lalu kita di bagian menambahkan modul, kita tinggal klik tambah modul, lalu kita bisa mengisi petunjuk-petunjuk ataupun cara belajar siswa untuk mempelajari materi yang kita berikan. Dan di bagian bawah, kita bisa mengunggah atau mengupload file materi yang dapat dipelajari oleh peserta didik. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kalau kita masuk ke tampilan tugas, nah kita juga bisa mengisi dengan petunjuk tugas apa yang harus mereka laksanakan.
Termasuk kalau ada modul tugas yang harus kita perlihatkan kepada mereka, kita tinggal menguploadnya di sini. Nah, misalnya ini, tulislah percakapan yang terdapat pada materi at-ta'aruf lengkap dengan artinya pada buku catatan, lalu unggah foto catatan kalian di sini. Ini contoh saja, Pak, Bapak, Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita akan masuk ke menu lihat kelas. Kalau kita sudah masuk ke menu lihat kelas, inilah tampilan beranda dari kelas maya Bapak, Ibu. Disinilah kita bisa membuat pengumuman, seperti yang di sebelah kanan ini, kita bisa pengumuman, selamat datang, dan sebagainya. Lalu ada menu forum diskusi, serta menu materi. Nah, ini materinya langsung bisa kelihatan di sini, apa saja materi yang diberikan kepada peserta didik. Nah, lalu kita tinggal membagikan kode akses kelas kepada peserta didik. Inilah yang kemudian mereka gunakan untuk login dan mencari kelas yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, kalau sudah ditemukan kelasnya, tinggal mengklik daftar dan peserta didik masuk ke dalam kelas Bapak Ibu dan siap mereka siap untuk mengikuti pembelajaran kelas maya yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu. Jadi satu orang guru itu bisa memiliki kelasnya masing-masing sehingga tidak akan terjadi gangguan dari guru yang lain, kecuali memang ada di antara Bapak Ibu yang mau berkolaborasi dengan guru, misalnya punya mengampu mata pelajaran yang sama, nah, Bapak Ibu bekerja sama untuk mendesain sebuah kelas maya misalnya. Nah, tapi pada umumnya kita masing-masing membuat kelas sehingga tidak saling mengganggu satu sama lain. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena kita terbatas oleh waktu, mungkin bisa kita lanjutkan nanti dengan diskusi terkait dengan kelas maya ini. Saya kembalikan ke Pak Dedi selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kita pada siang hari ini, yaitu sahabat Rumah Belajar Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan ya. Baik, untuk 15 menit ke depan Bapak Ibu sekalian, ada mungkin yang perlu diklarifikasi, yang mengganjal, yang unclear, belum jelas terkait dengan kelas maya ya. Untuk seri 2 ini topiknya kelas maya. Untuk seri 3 nanti ada bocoran sedikit ini. Untuk seri 3 pada hari Minggu kita akan mendapatkan materi tentang sumber belajar kalau tidak salah ya, jam 10 hari Minggu insyaallah. Nah, baik, untuk pertanyaan, saya juga ada pertanyaan tapi kita lepas dulu ke peserta kita, kepada ayahanda kita ini dari Pak Dirto. Beliau menanyakan, ini terkait kapasitas yang akan diupload, file yang akan diupload. Jika video yang kita upload itu 2 MB, 2 mega ya, 2 MB, itu kurang katanya. Berarti kapasitas atau mungkin durasi dari video yang akan diupload ini tinggi. Mungkin ada batasan atau tips terkait untuk kapasitas media yang akan diupload. Ya, mungkin ada yang ingin panjang durasinya atau bagaimana tipsnya? Ya, mungkin itu saja dulu, dijawab satu Pak. Silakan Pak Maulana. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dari Pak siapa tadi ya? Pak Dirto. Pak Dirto. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Harinto ya. Ya, jadi kalau misalnya kita terkendala dengan maksimal kapasitas file yang harus kita upload pada kelas maya ini, nah ini kita bisa mengintegrasikannya dengan Google Drive. Jadi Bapak bisa mengupload video ataupun file apapun itu yang Bapak perlukan di Google Drive. Lalu link Google Drive-nya ini yang dimasukkan ke kelas maya. Jadi peserta didik bisa mengakses video ataupun file apapun itu yang Bapak bagikan ke mereka. Nah, kalau di Google Drive itu sudah tidak ada batasan jumlah kapasitas file yang Bapak upload, kecuali memang sudah tidak memenuhi Google Drive yang Bapak miliki. Jadi kalau misalnya mau 200 MB, 500 MB itu bisa di-upload di Google Drive, lalu dikirimkan linknya ke
kelas maya untuk dapat diakses oleh peserta didik. Seperti itu, Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi kita harus ada eksternal ya, alternatif tambahan ya Pak ya, Pak Maulana. Jadi di kami juga rumah ilmiah biasa kami menggunakan 2-3 eksternal memang karena mengingat ini se-Indonesia ya, jadi kita butuh Kemendikbud butuh server yang sangat-sangat besar jika ingin memfasilitasi media uploading media yang dibutuhkan oleh guru-guru. Jadi saya rasa memang tepat kalau yang tadi dikatakan pemateri kita bahwa kita butuh tambahan untuk postingan ya seperti tadi di Drive, Google Drive. Jadi kami Pak Ibu di rumah ilmiah itu kami juga semua yang akan di-share ke peserta, ke member kami itu kami simpan di G Drive, Google Drive. Jadi anytime siswa atau member ingin akses itu mereka bisa mengaksesnya 24 jam bisa dan free. Jadi ini juga menjadi alternatif tambahan sebenarnya ya. Baik, saya kira mungkin kalau ada yang belum jelas untuk Bapak, Pak Dirto tadi bisa ditanyakan subturunannya Pak bisa. Kemudian dari Bapak ini ya, Nur Wahyudi, Pak Maulana ini beliau sudah membuat sekolah penyelenggara. Ya, Bapak Nur Wahyudi sudah membuat sekolah penyelenggara, tapi belum diverifikasi Pak sampai sekarang. Ini arahan atau bantuannya ini seperti apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan? Mungkin ini terkait rumah belajar atau mungkin program lain. Ya mungkin bisa dijawab dulu Pak. Nanti kita pancing apa maksud dari Pak Nur Wahyudi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nur Wahyudi. Kalau misalnya memang sudah mendaftar sebagai penyelenggara, namun belum disetujui, nanti bisa langsung chat saya Pak melalui WhatsApp. Kalau Bapak Nur Wahyudi tergabung di grup WhatsApp kegiatan sosialisasi ini, bisa langsung japri saya Pak, memberitahukan apa nama sekolahnya untuk kami bantu sampaikan ke admin pusat agar segera disetujui sebagai sekolah penyelenggara. Seperti itu. Oke, baik. Saya kira to the point ya, langsung. Jadi solusinya ada Pak. Jadi beliau Bapak pemateri kita akan memfasilitasi. Jadi bisa dikomunikasikan nanti lanjutannya ya, Bapak. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan live dari Bapak Dwi ya, Dwi Santoso. Jadi silakan Pak, langsung saja admin dipersilahkan. Silakan dipersilakan Bapak Dwi Santoso. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mohon maaf, ini terima kasih banyak bisa mengikuti di sesi kedua untuk rumah belajar. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, langkah awal tadi kan membuat apa tadi itu? Kelas maya sebagai penyelenggara gitu kan. Bagaimana bisa enggak kalau langsung kita nggak pakai kelas maya penyelenggara tapi langsung daftar sebagai guru, kemudian kita bagikan ke siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk di kelas maya ini apakah ada batasan peserta didik untuk masuk atau tidak gitu Mas. Terima kasih banyak. Baik Bapak, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi adakah batasan dari peserta didik yang bisa join? Nah, yang itu tadi kedua. Yang pertama tadi bisa tidak langsung saja Pak Maulana tanpa membuat sekolah penyelenggara kelasnya. Bisa tidak? Jadi mungkin silakan langsung dijawab. Silakan Pak. Juga ikut di sesi pertama kemarin ya? Ya, ngikutin terus. Oke, mantap. Ya, jadi Pak Dwi, kalau untuk mengikuti kelas maya, itu penyelenggaranya wajib ada Pak. Karena penyelenggara ini seperti sekolah. Jadi kalau gurunya mau mengajar tapi tidak ada sekolahnya, tidak bisa Pak. Jadi harus ada sekolah dulu sebagai penyelenggara. Nah, setelah sekolahnya terdaftar, baru kemudian Bapak bisa mendaftar sebagai guru. Karena ketika Bapak mendaftar nanti sebagai guru di kelas maya, akan ada pilihan untuk memilih sekolah penyelenggara. Nah, kalau Bapak tidak pilih sekolahnya, nanti masuk di sekolah lain kalau begitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua tadi Pak, batasan
batasan peserta didik, Pak. Silakan. Ya, untuk batasannya terus terang saya tidak tahu apa ada jumlah batasan peserta didik karena di beberapa kelas maya ada yang jumlah pesertanya itu sampai ratusan peserta. Jadi saya rasa kalau kita menggunakan kelas maya di sekolah kita masing-masing sepertinya tidak akan ada kendala. Sebab biasanya kalau dalam satu kelas itu tidak sampai ratusan. Tapi kalaupun memang kita misalnya mau menggabung beberapa kelas untuk menjadi satu di kelas maya, saya rasa enggak ada masalah, Pak Dwi. Begitu ya, Pak Dwi. Ya, terima kasih banyak, Mas. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Bapak ya. Ya, Terima kasih, kita Bapak. tunggu di seri ketiga, insya Allah bisa hadir lagi. Insya Allah. Siap, Pak. Siap. Jadi berikutnya kita selang-selingi ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan direct langsung dari Bu Sinta Yulia. Mungkin Ibu ini agak terlambat join ya. Beliau menanyakan langkah awal membuat sekolah penyelenggara itu gimana, Pak? Jadi bisa dinarasikan saja, Pak, secara singkat langkah-langkahnya. Silakan, Pak Maulana. Ibu Sinta Yulia. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Sinta. Mungkin saya bisa buka kembali. Ya, jadi kalau kita mau mendaftar di kelas maya, kita harus masuk ke halaman kelas maya terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita dari halaman utama portal Rumah Belajar, sebentar. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke halaman utama kelas maya, kita masuk ke menu daftar. Setelah daftar, kita pilih daftar sebagai penyelenggara. Nah, setelah kita mendaftar sebagai penyelenggara, kita tinggal mengisi data-data yang terkait dengan sekolah yang kita miliki. ID-nya ini terserah Bapak Ibu, misalnya saya gunakan SMAN 3 Pangkep misalnya. Itu kita bebas memilih, kemudian nama sekolahnya kita tulis sesuai dengan nama sekolah yang sebenarnya, dan seterusnya kita isi MPSN, jangan lupa diisi, lalu alamatnya, alamat email, telepon kontak, terus nama wilayah disesuaikan di mana nama wilayahnya, lalu pilih daftar. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah pilih daftar, kita tinggal menunggu persetujuan dari admin. Kalau memang ada kendala, silakan chat langsung kepada saya. Insya Allah kami para sahabat Rumah Belajar bisa membantu untuk mempercepat proses pendaftaran sebagai penyelenggara. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri. Jadi ada yang mau bertanya live, ini Pak, satu orang atas nama Ibu Sarah ya. Ibu Sarah dimohon untuk bersiap. Admin silakan diarahkan ke bertanya. Ya, Ibu Sarah. Sepertinya Sarah mengalami. Oh, baik, sambil bagaimana? Oh, mungkin Ibu Sarah tadi kepencet ya. Dia raise hand, kepencet. Oke lah. Kalau masih mau bertanya, Ibu Sarah bisa komen ya. Pertanyaan berikutnya, ini banyak pertanyaan yang saya lihat penting sekali untuk kita bahas ini, Pak materi. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Inayatus Solihah. Ibu Inayatus Solihah. Ya, beliau katanya, Pak, ini portal Rumah Belajar ini tidak bisa secara mandiri ya. Sekolah harus daftar dulu ke penyelenggara. Ya, tidak bisa secara mandiri. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Inayatus Solihah. Untuk menggunakan portal Rumah Belajar itu bisa diakses masing-masing. Tapi khusus untuk kelas maya, ketika kita ingin menggunakan fitur tersebut, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu sekolah kita sebagai penyelenggara, baru kemudian guru-guru yang ada di sekolah tersebut bisa membuat kelas yang akan diikuti oleh peserta didik.
Itu khusus untuk kelas maya, harus terdaftar dulu sekolahnya kalau ingin membuat kelas. Tapi fitur yang lain dari portal rumah belajar itu tidak perlu mendaftarkan sekolah. Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan akun sendiri masing-masing untuk mengakses fitur-fitur yang lain, misalnya sumber belajar, lab maya, bank soal, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak Dedi. Baik. Jadi saya kira itu untuk Ibu Inaya ya. Tadi sudah terjawab sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Kita ulangi supaya lebih mantap. Berikutnya masih dari Pak Dirto, luar biasa Bapak. Di sini, ini terkait dengan teknologi lagi ya, terkait dengan jaringan. Jika di pagi hari misalnya siswa bersamaan mengakses Pak Maulana, kira-kira ini ada masalah tidak yang muncul nanti ini kalau diakses bersamaan? Jaringan lemot misalnya, apakah langsung gagal atau bagaimana? Ya, coba silakan Pak. Ya, dari Pak Dirto. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi harusnya bisa ya, Pak diakses secara bersamaan. Kalaupun tidak akan menunggu waktu lama. Soalnya sepengetahuan saya, masing-masing peserta didik biasanya tidak akan mengaksesnya secara bersamaan. Misalnya 100 orang secara bersamaan, saya pikir tidak. Kalaupun iya, pasti nanti akan bergiliran untuk masuk. Tinggal bersabar menunggu kalau misalnya memang terjadi penumpukan ketika mengakses secara bersamaan. Tapi saya pikir enggak masalah sih. Oh ya, baik Pak. Jadi memang ini Pak, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini memang perlu kerjasama yang baik dari kita semua, guru ya, untuk memahamkan kepada peserta didik untuk antri. Nah, budaya antri ini perlu lagi digalakkan ya di masa pandemi ini, di mana jangan sampai ada siswa yang agak ngeyel, jengkel, gara-gara tidak bisa connect. Nanti diambil alasan. Nah, ini kan tidak kita inginkan. Bahwa silakan Iya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Dedi keluar dari aplikasi dikarenakan masalah jaringan. saya sudah kembali. Oh ya, sudah kembali. Ya, baik. Saya persingkat pertanyaan dari Bu Nikma. Di sini beliau menanyakan, jika portal ini resmi berlaku, Pak, bahkan mungkin sudah resmi ya. Jadi ke depan ini tatap muka ini gimana, Pak? Ini Bu Nikma dari wilayah Bali. Ya, sama sekali tatap muka itu bagaimana? Kabar-kabar tatap muka nanti itu gimana, Pak? Apa tetap berlangsung atau bagaimana? Bapak selaku sahabat rumah ini belajar, apakah ada info terkait tatap muka, bocoran-bocoran dari Kemendikbud ini, Pak? Silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nikma. Jadi Ibu Nikma ini dari Bali ya? Ya, jadi kehadiran portal rumah belajar ini bukan untuk khususnya kelas maya, bukan untuk menggantikan kelas tatap muka. Namun kebetulan saat ini kita lagi masa pandemi. Jadi awalnya ini kelas maya untuk mendampingi proses kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa dilakukan secara fisik. Misalnya guru itu tidak mampu mengajar dikarenakan ada tugas di luar. Jadi mereka tinggal menyuruh atau memberikan tugas kepada peserta didik mengakses kelas maya. Jadi mereka tetap dapat mendapatkan materi dari gurunya. Begitu juga kalau ada yang harus remedial. Tanpa bertatap muka dengan guru, peserta didik tetap bisa mengakses materinya atau belajar lagi materi yang belum dituntaskan. Nah, di masa pandemi ini yang membuat kita harus mengajar dari rumah, membuat peserta didik belajar dari rumah, disitulah kembali kelas maya ini keluar sebagai salah satu solusi pembelajaran, sehingga kita bisa mendesain kelas pembelajaran tanpa harus bertatap muka dengan peserta didik. Jadi peserta didik tinggal mengakses kelas maya, mengikuti sampai menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Bukan berarti akan menggantikan kelas tatap muka. Tentunya kita berharap pandemi ini segera berakhir
sekolah kembali dibuka dan kita bisa kembali bertatap muka dengan peserta didik. Kelas maya ini sebagai pendamping untuk membantu kegiatan tatap muka yang tidak bisa dilaksanakan secara fisik. Seperti itu, Ibu Nikmah. Oke, baik Bapak. Pak Maulana, terima kasih atas jawabannya. Jadi menyimak jawaban Bapak tadi, ini betul-betul luar biasa ya, karena kita tahu biasa guru melaksanakan pelatihan di luar daerah. Tolong di silent dulu Bapak Ibu yang mungkin baru terputus tadi. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini luar biasa ya, saya bisa turut senang sebenarnya. Saya mengingat di mana dulu guru-guru kami ketika ada pelatihan, kami rindu pengajarannya, akhirnya nanti beliau datang baru kita bisa diajar lagi. Nah, ya kan seperti itu. Sekarang ini dengan adanya portal rumah belajar ini ke depan, jadi tidak ada lagi alasan kita terpisah oleh guru-guru kita, ya. Dan guru-guru juga otomatis terbantu, ya. Meskipun mungkin sedang bertugas di luar, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk membina, mengajarkan siswa-siswa yang merupakan generasi muda nanti. Baik, masih ada satu pertanyaan ini dari Ibu Dian Supriyanti. Ibu Dian Supriyanti. Apakah setiap siswa itu harus memiliki Gmail, email untuk mengunduh soal atau materinya, Pak Maulana? Apa siswa tidak perlu punya Gmail, email untuk mengunduh? Silakan. Ya, baik. Dari Ibu Dian. Baik, terima kasih Ibu Dian. Jadi itu adalah salah satu persyaratan ketika mendaftar akun portal belajar. Jadi setiap peserta harus memiliki email entah itu Gmail atau email apapun, karena harus memiliki email untuk mendaftar sebagai peserta didik. Tapi hanya satu kali kita mendaftar. Setelah mendaftar baru bisa mengakses kelas maya, mengikuti pembelajaran di dalamnya, termasuk dengan mengunduh soal atau materi yang ada di dalam kelas maya. Oke, baik. Saya lihat dari laporan admin, untuk peserta dari Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah tidak ada pertanyaan. Namun di sesi ini kami mengingatkan untuk absensinya ya. Admin, apakah sudah dibagikan absensinya di komentar? Mohon untuk diisi Gmail yang benar, untuk diisi nama Bapak Ibu dengan benar. Karena kesalahannya itu mengakibatkan sertifikatnya salah alamat, yang kedua nama di sertifikat juga salah, ya seperti itu ya. Ya, info juga bahwa kegiatan pada hari ini dan kegiatan berikutnya pada hari Minggu seri ketiga itu direkam. Jadi ada link YouTube yang bisa dilihat ulang. Nanti akan kami bagikan di grup WhatsApp peserta ya, peserta. Jadi di sini jaringan lancar-lancar saja. Tadi ada sedikit gangguan ya. Namun harapan kami untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan Bapak Ibu ada di kolom komentar ya, bisa silakan diisi dengan baik dan benar supaya selain dapat materinya dan juga bisa sertifikatnya sampai ke tangan Bapak Ibu. Ya. Kami juga Rumah Ilmiah sudah sering mengadakan pelatihan yang memakai durasi jam ya, 32 jam ke atas ada. Jadi ini sebenarnya bukan hanya kegiatan terakhir dari kita bersama. Jadi ke depan kita akan memfasilitasi Bapak dan Ibu. Jadi mohon bersabar. Ini memang nampak hanya sedikit, tapi ini sebenarnya pembuka. Karena kami yakin portal rumah belajar ini ke depan akan oleh Kemendikbud akan diarahkan ke semua sekolah untuk digunakan. Kami yakin itu. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kegiatan hari ini itu adalah orang-orang yang lebih awal mengetahui. Jadi lebih cepat start, lebih cepat tahu, dan lebih cepat juga sukses pastinya. Nah, dibanding dengan rekan-rekan para orang tua guru kami yang masih belum join. Jadi tidak ada ruginya kita mengikuti kegiatan yang
ini masih fresh ya. Jadi di seri ketiga hari Minggu jam 10 kami harapkan Bapak Ibu jangan lagi jangan tertinggal ya. Silakan daftar lagi. Kami siapkan WhatsApp grup ketiga, seri ketiga ya. Jadi terima kasih banyak. Kami ucapkan mungkin ada 2 menit untuk Bapak pemateri, bisa disampaikan apa yang ingin di closing. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, kembali kami informasikan ada pengisian daftar hadir agar memperhatikan alamat emailnya, pastikan sudah tepat, baru kemudian dikirim formulir absensinya agar email Bapak dapat langsung menerima sertifikat dari kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa nanti akan kami share kembali di grup WhatsApp link untuk mengikuti seri ketiga. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti, silakan langsung mendaftar. Karena setelah kami share ke grup, beberapa saat kemudian akan kami share juga ke media sosial. Jadi kami utamakan dulu Bapak Ibu yang ada di seri 2 ini, kalau memang ingin lanjut ke seri ketiga, nanti silakan langsung mengisi link absensi yang kami bagikan di grup. Baru kemudian akan kami share ke sosial media. Berhubung mengingat antusias dari Bapak Ibu, kami sangat senang melihatnya dikarenakan ada selalu lebih dari 100 pendaftar. Saat ini hampir terpenuhi kuota dari Zoom ini maksimal 100. Ini saat ini ada 95 orang peserta. Ya, semoga apa yang kami lakukan ini bersama dengan Rumah Ilmiah bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu. Namanya kami senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang bukan berprofesi sebagai guru. Kami tetap membuka ini secara umum dikarenakan setiap orang pasti ada keluarga yang dia miliki berhubungan langsung dengan dunia pendidikan. Apakah ada adiknya, keluarganya yang lain yang bisa disampaikan bahwa ini ada portal rumah belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa digunakan untuk belajar, mau itu oleh guru, mau itu peserta didik yang aksesnya sangat aksesnya tidak dibatasi, semua gratis. Kalau mungkin di luar sana ada portal pembelajaran yang punya iklan seperti ini, seperti itu, tapi tidak gratis. Nah, kalau portal rumah belajar ini 100% gratis, terlebih lagi adanya bantuan kuota dari pemerintah selama masa pandemi, bisa diakses menggunakan kuota belajar tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di seri selanjutnya. Mungkin selanjutnya kita bisa foto bareng dulu Pak. Ini dia. Ya, betul. Mohon Bapak dan Ibu kami minta kerjasamanya sedikit. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan ini bisa sampai ke pusat ya, bisa dilihat langsung. Jadi aktifkan Bapak Ibu. Ini pose ya, videonya. Ya, ini foto atap rumah belajar. Ya. Portal rumah belajar ini portal masa depan pendidikan Indonesia. Kami akan, kalau bisa Pak Maulana ini di tag langsung Kemendikbud ya. Kalau ada medsosnya Pak Nadiem langsung di tag aja. Ya, langsung ya. Ya, ini guru-guru yang luar biasa menyempatkan waktu di waktu istirahat. Jadi Bapak silakan ya, Pak. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Slide selanjutnya. Oh ya, sorry. Untuk slide berikutnya ya. Karena saya yakin pesertanya lebih dari 50. Oke. Slide berikutnya Bapak Ibu masih ditahan. Slide berikutnya videonya. Videonya masih ditahan. Ya. Baik. 10 detik lagi. Sabar, Bapak Ibu, sabar, satu lagi. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, ayahanda, kanda, bunda semua, mungkin ada yang adik-adik mahasiswa, dinda sekalian yang mencintai dunia pendidikan, kami yakin apa yang Bapak Ibu lakukan bernilai ibadah dan juga
berjasa kepada masa depan generasi kita ke depan insya Allah. Bapak Maulana Arif, terima kasih Bapak atas materinya pada siang hari ini. Kami tunggu Pak materi ketiga ya, seri ketiga tentang sumber belajar. Sumber-sumber belajar ini nanti dapat dari mana? Sumber-sumber yang mudah, sumber yang menarik. Saya senang dengan beliau ini Pak Maulana ya, karena beliau banyak kreasi-kreasinya. Ya, saya sudah pernah lihat banyak kreasi-kreasi terkait dengan tampilan media. Jadi saya harap Bapak Ibu di hari Minggu jam 10, hari Minggu jam 10 kami tunggu lagi kehadirannya ya untuk ikut serta dalam materi pembatik ini bersama dengan Bapak Maulana Arif, sahabat rumah belajar Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan. Demikian dari kami Pak, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jazakallah, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.